Karya seni bukanlah semata untuk dipahami, tetapi untuk dinikmati. Seni dapat menembus waktu, angan-angan, dan kerinduan yang tidak kesampaian. Melaluinya lah, kita dapat memuja, menangis, menyesali, mengagumi, merenung di sepanjang kehidupan yang singkat itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frili Ambarwati Aprilia dengan NIM 123800818 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Untuk kali ini, saya akan membawakan materi sejarah seni rupa dan desain yang akan membahas gaya Wakidi di Sumatera. Sebelumnya, kita mengenal tokoh Wakidi sebagai seorang pelukis naturalis asal Indonesia yang lukisannya banyak mengandung corak Moai Indi. Beliau adalah satu di antara 3 pelukis naturalistik Indonesia yang terkemuka di zamannya. Fotografi sebagai alat saat itu memang masih barang luks. Jadi, gambar adalah media efektif sebagai alat rekam. Adanya pengaruh dan pendidikan tidak langsung dalam hal menggambar. Menyebut Wakidi sebagai pelukis jane atau pelukis pengelana yang mirip pekerjaannya seperti survei arkeologis. Cara kerja Wakidi sebenarnya mirip dengan para penggambar bangsa Belanda yang mencatat dan menggambar hasil-hasil perjalanannya di Indonesia untuk dokumentasi. Bagaimana ciri lukisan Wakidi itu? Apakah ini ciri seni Moai Indi itu? Bagaimanakah sebenarnya ciri dari lukisannya? Dan bagaimana bahasa visual yang dipakainya untuk mengutarakan gagasan-gagasannya? Mungkin agak mengejutkan bahwa Wakidi sering menyatakan dirinya bukan pelukis, tetapi tukang gambar. Apa yang dipikirkan Wakidi saat dia menyatakan sebagai tukang gambar? Mungkin dengan label ini, dia bebas untuk melukis dengan caranya sendiri, seperti merepro lukisan-lukisannya, dan kebebasan-kebebasan lain yang wajib dimiliki oleh orang yang berpredikat pelukis. Seperti yang diketahui, umumnya objek lukisan Wakidi adalah landscape alam atau pemandangan alam, dan itu terbatas pada landscape alam pegunungan, deretan bukit barisan, dan kawasan sekitar kota Bukit Tinggi, di mana beliau bermukim. Terakhir, beliau bermukim dan membuat rumah di Padang. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu karya Wakidi yang berjudul Lembah Ngarai. Karya ini dibuat tahun 1977 dengan media cat minyak pada kanvas berukuran 120 x 200 cm. Karya ini memiliki ciri-ciri garis yang dinamis, hiruk-pikuk, meliuk menyudut, dan sekaligus melengkung. Objek diarsir lewat pengamatan, gagasan, teknik, serta gaya. Keseimbangan asimetris dicapai dengan meletakkan unsur kesenirupaan itu sedemikian rupa minim nuansa. Dalam perspektif Wakidi, alam lebih berupa bongkahan tanah dan batuan yang berlumut daripada mengungkap hijaunya hutan. Lukisan ini seperti menyiratkan nasib lembah yang dulunya hijau, namun kini kondisinya justru sebaliknya, yaitu gersang. Suatu kenyataan, alam yang tadinya indah dan eksotis dirusak untuk kepentingan lain. Dalam hal ini merujuk pada eksploitasi. Meskipun hal tersebut bukanlah tujuan dari visi Wakidi. Namun, melalui karya ini, ia menawarkan suatu makna lain di luar nilai informatifnya, yaitu Ngarai Sianot, atau pemandangan alam di sudut Sumatera.